Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana bersabda Rasul, ucapan Alhamdulillah itu lebih berat dari bumi dan langit. Malah dia terjumus melakukan hal-hal yang tidak berbeda dengan orang non-muslim. Inilah malam yang dinamakan malam tahun baru, karena kita tidak tahu di antara mana ibadah yang Allah rahasiakan ridha. Ulama menjelaskan tidak ada pahala yang setinggi-tinggi sebagaimana pahala ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segalanya milik Allah. Apa yang kita rasa memilikinya itu sesungguhnya milik Allah. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bermacam atau berbagai macam manusia dalam hal salat, dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Baqarah 153. Saya mohon Bapak Ibu, malam ini banyak kita akan belajar. Jadi saya mohon perhatiannya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Hei orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Karena kedatangan pertolongan Allah itu adalah lewat sabar dan salat. Sebelum saya menyampaikan tema khusus untuk malam ini, ada yang saya perlu sampaikan. Bapak Ibu, sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Masih kurang jelas. Dari dalam hati. Bukan saya minta suara keras, tapi saya minta berkata Alhamdulillah, tapi hati merasa. Hati bisa bergetar karena mengucapkan kalimat sebagaimana bersabda Rasul, ucapan Alhamdulillah itu lebih berat dari bumi dan langit. Dengan ucapan Alhamdulillah bisa mempenuhi segala isi bumi dan langit, hanya dengan kata Alhamdulillah. Oleh karena itu dikhususkan kata Alhamdulillah itu diawali suratul Fatihah, dan rahasianya dan kelebihannya Alhamdulillah termasuk mulai dengan kata memiliki dasar huruf yang bermacam tempat, dari bagian dalam ujung tenggorokannya, kemudian adalah bibirnya dan juga bagian lidahnya. Coba kalau kita bilang ha, ha, keluarnya dari mana? Dari dalam kan? Bagian tenggorokan. Terus kalau da, keluarnya di mana? Lidah. Terus mim, keluarnya di sini. Ada rahasia apa? Apa kaitan ha, mim, dal sampai ada sebuah kata yang diucapkan Alhamdulillah? Karena di sini Allah mengikatkan huruf yang berbeda tempat, dari dalam sampai keluar. Berarti di sini Bapak Ibu, kita harus melatih diri bisa mengucapkan kata Alhamdulillah dari batin, bukan hanya sebatas zahir, bukan hanya sebatas niat saja keluarnya.
Bapak Ibu, alasannya saya meminta Bapak Ibu untuk mengucapkan Alhamdulillah karena Anda Bapak Ibu bisa duduk di masjid di malam yang tersebar maksiat, di malam kefasikan, di malam berbuat kezaliman, di malam orang Muslim banyak yang tidak tahu diri. Orang Muslim yang mengakui dirinya Muslim, tapi dia tidak tahu diri. Malah dia terjumus melakukan hal-hal yang tidak berbeda dengan orang non-Muslim. Inilah malam yang dinamakan malam tahun baru. Yang coba kita lihat pemuda-pemuda dan di mana-mana orang Islam lebih banyak yang merayakan daripada merayakan dengan syukur, merayakan dengan ibadah, merayakan dengan munajat kepada Allah agar memberikan tahun ke depan lebih baik. Ternyata mereka merayakan hal-hal malah membuat minta tahun baru yang lebih baik. Bagaimana Allah berikan tahun lebih baik? Dimulai malamnya dengan maksiat dan dosa. Bagaimana Allah kasih yang terbaik? Seperti ada orang membuat akad nikah di masjid, ijab kabul di masjid, saksinya di masjid, khutbah nikah di masjid, dihadiri keluarga di masjid. Sebagian besar dari keluarga malah masuk masjid tanpa jilbab. Sebagian dari keluarga malah kelihatan pahanya, malah kelihatan auratnya, dan minta habis itu didoakan semoga diberkahi rumah tangga. Malah selepas ijab kabul, selepas doa pernikahan, selepas bubar mereka, didengar azan zuhurnya tidak salat di masjid, malah ditunda. Minta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Bagaimana bisa sakinah mawaddah rahmah? Dimulai langkah pertama saat ijab kabul tidak bersyukur kepada Allah dan tidak melaksanakan ibadah. Inilah budaya Indonesia yang tidak disadari. Tanpa kita sadar masuk kerusakan dalam rumah tangga, masalah dalam rumah tangga, kehilangan rasa tenang dalam rumah tangga. Kita langsung suuzan, pasti ini gara-gara suami, pasti ini gara-gara istri. Tapi ternyata gara-gara mereka berdua, karena dimulai harinya dengan ijab kabul, bukan dengan pimpinan Allah lewat salat berjamaah. Padahal ijab kabul di masjid. Mana yang lebih dahsyat, saya kenal satu orang, dia menceritakan kepada saya nikah di masjid, ijab kabul di masjid, tapi saya jujur saja Ustaz, saya tidak pernah masuk masjid kecuali pas ijab kabul nikahan saya. Habis itu, ya Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, faman ibtagha al-'izzata bighairihi adallahu Allah. Bapak Ibu, kita orang Islam, Allah membanggakan kita, memuliakan kita dengan agama Islam. Jadi harus kita bangga terhadap Islam, dan kita harus tahu diri kita orang Muslim. Jangan menjadi orang Muslim tapi tidak berbeda dengan orang non-Muslim. Ternyata perbedaannya apa? Dia tidak menjalankan Islam sama sekali, malah dia mengikuti budaya non-Islam, tapi beda dia sama orang Muslim atau non-Muslim. Bedanya orang tersebut Islam karena dia lahir dalam keluarga Islam, itu saja. Dan orang Katolik atau orang Nasara atau non-Muslim, dia lahir dalam keluarga non-Muslim. Tapi dalam hal berlaku mereka hampir sama. Apakah segitu sudah menjadi Islam kita tidak punya harga? Dan barang siapa yang ingin mendapatkan ketenangan daripada Islam, yang ingin diberikan oleh Allah segala kebahagiaan daripada Islam, yang dia mengharap bisa menjadi mulia di luar agama Islam, tunggulah kehinaan, tunggulah sengsara, tunggulah tersesat sampai dapat murka Allah. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu, Anda orang Islam? Anda orang Islam enggak?
Bangga sebagai orang Muslim? Tidak. Apakah kebanggaan kita sebagai Muslim cukup dengan berkata saya Muslim, atau buktikan dengan amalan-amalan ibadah? Bapak Ibu, ini malam tahun baru. Alhamdulillah. Kenapa saya minta anda berkata Alhamdulillah? Karena di malam ini sebagian dapat ridha Allah, ada orang lain na'udzubillah di malam ini malah dapat kemurkaan Allah. Di malam ini orang buat kufur. Di malam ini orang berbuat kezaliman. Di malam ini orang masuk dalam golongan munafik, dia belum tahu diri. Di malam ini orang tahu, tanpa sadar dia dalam berlaku dosa maksiat, masuk dalam kelompok fasikin. Jadi Bapak Ibu harus kita bersyukur. Alhamdulillah Allah membukakan hati kita bersama untuk bisa datang ke masjid. Malah saya heran orang-orang yang menyebarkan berita salat di malam tahun baru itu bid'ah, kumpul di majlis malam tahun baru itu bid'ah, i'tikaf di malam tahun baru bid'ah. Mana yang lebih baik? Kita berdiri di bundaran HI sambil pemerintah membantu menutupi supaya suasana lebih layak dan enak? Enak apa? Enak kemurkaan Allah. Enak dapat siksa Allah. Saya hanya berdoa, ya Allah, jangan menhukumkan kami yang sedang di masjid bermunajat kepadamu gara-gara dosa orang-orang yang di HI. Ya Allah, aku mohon diselamatkan Bapak Ibu yang tinggalkan urusannya, tinggalkan hubu dunia, tinggalkan hawa nafsunya, datang hanya mau ingin mendapatkan ridha Allah, dan berdoa di malam ini supaya tahu jadi lebih baik dalam segala hal, supaya Allah selamatkan kita walaupun di antara sahabat, kawan dan yang lain-lain berdosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk berbuat salah seperti mereka. Dan kita doakan mereka, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan petunjuk. Yang ada niat mau ke HI ke sana, ya Allah balik hati niat datang ke masjid. Ya Allah yang punya tujuan sambil menghiburkan keluarganya dan anaknya ke HI atau ke tempat tertentu berhiburan, dia belum tahu di situ kemurkaan Allah. Ya Allah selamatkan supaya dia segera kembali ke masjid, ya Allah. Kita doakan, karena menurut saya mereka belum tahu. Mudah-mudahan malam ini HI itu kosong, gak ada orang ke sana. Biar semua polisi dan keamanan yang sudah menyiapkan tempatnya kecewa, tidak ada orang datang. Karena semuanya larinya ke masjid. Semuanya datang mencari ridha Allah. Semuanya di tangan Allah, kita tidak tahu. Tapi yang saya khususkan Bapak Ibu, harus anda yang bersyukur di malam ini. Allah bukakan hati. Tidak terbayang mau melarikan diri ke tempat maksiat. Tapi anda sudah nawaitu. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu yang sudah sebelumnya bermalam-malam jauh hari sudah nawaitu menyiapkan tempat, mengajak keluarga dan anak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu di antara mana ibadah yang Allah rahasiakan ridha. Kalau di dalam ibadah yang kita usahakan semaksimal mungkin, bisa jadi dapat ridha Allah lewat ibadah tertentu. Kalau sudah kita mendapatkan ridha Allah, beres dunia akhirat. Mudah-mudahan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang agung dan mulia, dengan asmaul husna was sifatul ula, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di malam ini mudah-mudahan tidak pulang ke rumahnya sambil membawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masing-masing mudah-mudahan malam ini merasakan kebahagiaan ridha Allah, merasakan keindahan ridha Allah, merasakan kemanisnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Kunci dalam segala kehidupan kita tersembunyi dalam sabar dan salat. Ulama menjelaskan
tidak ada pahala yang setinggi-tinggi sebagaimana pahala ibadah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Dan sabar itu ada 3 macam. Sabar atas taat. Bapak Ibu datang malam ini namanya apa? Taat, berjuang. Bapak Ibu harap apa? Apa yang diharapkan Bapak Ibu malam ini? Hah? Foto. Saya dengar foto katanya. Ridha? Berarti kita Bapak Ibu di malam ini fokus ke ridha Allah. Siapa yang memberikan ceramahnya, siapa yang menimami kita, siapa yang memberikan tausiahnya, itu bukan urusan. Karena kita fokus bersama malam ini untuk mendapatkan ridha Allah. Berarti Bapak Ibu harus Anda titikkan dalam hati, ya Allah, saya malam ini mau dapat ridhamu ya Allah. Saya ingin malam ini pulang ke rumahnya besok subuh saya sudah membawa ridhamu ya Allah. Saya ingin ya Allah dengan ridhamu ya Allah malam ini saya bisa menjadi bahagia sepanjang sisa umur saya. Itu yang ditanamkan dalam hati. Kita memang tidak bisa maksa Allah, tapi kita bisa bermunajat, kita bisa berdoa. Tidak ada habisnya sampai kita merasa Allah kabulkan. Belum dikabulkan, kita teruskan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kita mensyukuri nikmat Allah membukakan hatinya, hidayah, taufik datang kemari. Kita punya kewajiban mensyukuri nikmat Allah. Di antara kita bersyukur adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar atas taat, pasti di antara Bapak Ibu ada kawan-kawan yang mengajak untuk ke tempat hiburan. Ada yang mengajak keluar kota. Ada yang mengajak malah keluar negeri. Tapi Anda sudah innamal a'malu binniyat. Anda sudah nawaitu dari jauh hari, malam ini saya mau i'tikaf. Malam ini saya mau curhat sama Allah. Malam ini saya ingin dipimpin Allah. Malam ini saya ingin dapat petunjuk oleh Allah. 2013 insyaAllah lebih baik. Ini kan semuanya Bapak Ibu kan di tangan Allah. Ini perjuangan Bapak Ibu sambil datang ke sini. Dan saya yakin pertama kali melihat jamaah ramai seperti ini malam ini. Saya sering ikutin i'tikaf Sunda Kelapa. Ada i'tikaf di BI, ada i'tikaf di Atin, ada i'tikaf di masjid mana-mana. Dan banyak yang mengharapkan dan mengundang dari jauh hari untuk saya mengisi di tempat mereka masing-masing. Malah ada yang 6 bulan lalu yang sudah minta isi untuk malam ini. Ada yang minta salat malamnya, ada yang minta muhasabahnya, ada yang minta ceramahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membukakan hati saya milik Sunda Kelapa. Ini juga menjadi salah satu nikmat bagi kita sama-sama berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita sama-sama kumpul lagi di surga Allah. Sungguh kita rasa nikmat kalau kita sebagaimana Allah berikan petunjuk, kita bisa merasakan petunjuk itu. Ihdinas siratal mustaqim. Sabar atas taat. Bapak Ibu lagi berjuang. Banyak godaan, banyak hawa nafsu. Tapi kita juga perlu sabar atas taat. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar atas hawa nafsu. Sabar atas maksiat. Nafsu kita mengajak senang-senang. Memang nafsu kita belum senang salat. Nafsu kita belum senang majlis ta'lim. Nafsu kita belum senang menjadi orang salih-salihah. Mau? Mau. Semua mau enggak? Mau jadi salih-salihah? Mau jadi ahli salat? Mau jadi ahli Quran? Nafsunya tidak mau. Anda punya keinginan, tapi ini namanya sabar lawan hawa nafsu. Cinta Allah tidak? Hah? Cinta setengah mati atau cinta mati? Cinta mati. Berarti Bapak Ibu tidak ada tawar-tawaran soal cinta sama Allah. Betul? Betul? Tidak ada tawar-tawaran. Jadi cinta Allah berarti segalanya. Allah yang utama.
Perintah Allah yang utama. Semuanya bagi kita Allah. Udahlah, jawab sendiri masing-masing. Jawab sendiri yang sejujur-jujurnya. Kalau memang Allah cinta kita pertama dan tidak ada tawar-tawaran, mulai, tidak usah bahas lalu ya. Yang sudah lalu, tidak usah dibahas. Mulai malam ini, jangan sampai Anda masuk masjid masih masbuk. Siap? Ada yang diam ini. Kayaknya berat ini, gimana ya? Tidak ada di antara bapak ibu yang tahu berapa sisa umurnya. Tapi dalam sisa umur kita berapapun sedikit atau banyak, insya Allah 2013 Allah akan melihat kita selalu bertakbiratul ihram bersama imam. Siap? Langkah pertama menuju kebaikan, nawaitu. Anda ada nawaitu enggak? Tapi nawaitunya perlu gerakan. Nawaitu sendiri tidak cukup. Anda sendiri sudah mengakui diri sebagai cinta Allah itu cinta mati. Tidak ada tawar-tawaran. Berarti begitu Anda mendengar azan masih ada kesibukan dunia, angkat tangan. Allah yang terutama. Lagi di pinggir jalan, jangan bagi alasan macet, jangan bagi alasan apa saja. Wallahi, demi Allah, kalau kita jujur cinta Allah dalam hati dan kita merasa nyesal kalau rakaat satu sudah tertinggal, kita bisa nangis sebagaimana orang saleh. Bukan dia nangis sepanjang malam karena ketinggalan satu rakaat, ketinggalan takbirah pertama sama imam 3 hari dia nangis, tidak bisa nyaman tidur. Kita bisa ketinggalan salat karena ketiduran habis sepanjang malam nonton Liga Inggris. Ya Allah, Bapak Ibu, tolong kita sama-sama perbaiki diri. Sabar atas hawa nafsu. Inilah perjuangan. Nafsu kita tidak mau selain jadi masbuk. Nafsu kita tidak mau di saf pertama. Yang saya heran, apalagi Jumat, orang datang mengharap mendekati khatib supaya dapat pahala mendekati khatib dan saf pertama didoakan oleh malaikat. Datang masjid masih kosong, duduk di ujung sana belakang. Heran saya. Malah ada orang yang datang belakangan, dia fikir masjidnya sudah penuh, sudah terisi. Kok lihat di belakang saf sudah tersusun dan rapi. Tapi begitu kalau dia orangnya tinggi, kayak orang Arab ya, lihat ke depan, oh kosong sih. Jadi bukan masalahnya salah kita tidak melihat ke depan, karena mungkin kita kondisi tidak terlalu tinggi lah ya. Jadi lain kali Bapak Ibu kalau masuk masjid pas hari Jumat, Anda melihat masjidnya di saf belakang lagi sudah terisi, jangan Anda berpikir masih sudah penuh, tinggal Anda loncat-loncat aja, lihat dalam pandangan mata sejauh, oh ternyata kosong di dalam, tinggal minta maju. Dan ini juga tugas para khatib. Begitu khatib naik mimbar, melihat banyak saf-saf yang kosong, tidak apa-apa, khatib berbicara sama makmum, tapi makmum tidak boleh berbicara. Khatib menyampaikan ke jamaah, tolong Pak, maju. Saf yang di belakang, maju-maju. Ini dalam khutbahnya. Jadi mereka tinggal ikutin perintah khatib dan maju. Supaya orang yang datang belakangan telat, dia bisa mendapatkan posisi yang sudah siap, tambah mengganggu orang-orang yang sudah di depan. Tapi karena kita tidak mensusulkan saf depan, akhirnya orang yang datang melihat ada kosong di depan, akhirnya masuk. Akhirnya kena kakinya kanan, kena kakinya kiri, bisa berantem sama orang, bisa marah sama orang. Orang hanya tengok matanya, apaan ini orang datang telat, udah nyakitin lagi. Akhirnya hilang rasa Jumat, sudah sakit hati. Malah Rasul melarang kita melewati orang banyak lagi di saf-saf. Oleh karena itu jamaah sekalian, hal-hal seperti ini harus kita sama-sama perbaiki. Ini perlu perjuangan seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu suka yang baik, suka berbuat baik. Tapi saya harap sama-sama 2013 menuju kepada yang lebih baik. Lebih baik dalam segala ucapan kita, pandangan kita, ibadah kita, majlis kita menjadi lebih sopan, lebih sederhana dalam kehidupannya, lebih halus, lebih tulus, lebih semua jadi lebih baik.
Kalau bisa mempunyai segala amalan kebaikan itu puncaknya, sudah tak ada lebih daripada itu. Jangan melihat orang tunjukkan dia lebih baik, dan jangan anda kalah sama orang lain, sama-sama baik. Anda berusaha, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, sama-sama berlomba-lomba untuk mendapat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga atas ujian dan takdir. Ini sabar ujian takdir itu perlu bahasan sendiri. Dan di sini bukan bahasan saya soal sabar, setitilnya apa, tapi ujung bahasan saya ini mau masuk kepada perintah yang kedua, ista'inu bis sabri was salah. Suratul Baqarah ayat 153. Salah ini, ada orang salat tapi Allah tidak terima. Kira-kira kita sudah berapa tahun salat? Siapa yang sudah merasa salatnya sudah mantap? Semua punya masalah salat? Angkat tangan yang punya masalah dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 40 yawman la tafutuhu takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Barang siapa yang salat 200 salat, artinya 40 hari berturut-turut. 40 hari, bukan 40 salat. Beda hadisnya. 40 salat pas umrah kan, ada hadisnya 40. Jamaah Indonesia bilang 40. Tahu 40? Maksudnya 40 salat 8 hari. Tapi kalau ini hadisnya beda. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Barang siapa yang salat selama 40 hari, 40 kali 5 waktu salat berapa? 200 berturut-turut. Tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. La tafutuhu takbiratul ihram. Tidak pernah tertinggal takbiratul ihram, akan dapat 2 kebebasan. Bebas dari munafik. Yang kedua, bebas dari neraka Jahannam. Bapak Ibu, demi Allah, demi Allah, demi Allah, orang munafik tidak bisa melaksanakan hal ini. Orang munafik, biarpun dia salat, Allah sudah jelaskan orang munafik pun salat. Orang munafik baca Quran, orang munafik zikir. Tapi beda orang munafik sama orang mukmin apa? Orang munafik kalau salat, salatnya malas. Orang mukmin kalau salat, salatnya semangat dan cinta. Orang munafik berzikir tapi sedikit. Orang mukmin berzikir tapi banyak sekali, tidak ada batasnya. Itu beda. Oleh karena itu Allah perintahkan saat memanggil dalam sifat iman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Demi Allah, orang munafik tidak bisa banyak zikir. Orang munafik tidak bisa salat kecuali malas, apalagi mau jaga takbirah pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau anda mau tahu diri mukmin atau munafik, periksa bagaimana respon anda dalam hal takbirah pertama. Kalau anda sudah termasuk selama ini, alhamdulillah, tidak pernah masbuk dan tidak pernah lewat takbirah ihram, alhamdulillah, jaga sampai akhir hayat. Kalau anda merasa ada kemacetan karena penyakitnya tinggal takbirah ihram, ada titik-titik hitam munafik dalam hati, segera perbaiki. Kemunafikan tidak bisa diobati di rumah sakit. Tidak ada resep obat. Resep obat menghilangkan kemunafikan dalam hati adalah jaga salat dengan takbirah ihram. Faham takbirah ihram tak? Jadi imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Bermacam manusia
5 dalam hal salat. Saya minta Bapak Ibu perhatiannya. Kira-kira kita di antara yang mana dalam 5 golongan dalam hal salat? Yang pertama, orang salat tapi disiksa oleh Allah. Orang salat tapi disiksa. Ternyata salatnya bukan menyelamatkan, malah salatnya membawa dia ke siksa Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Suratul Ma'un. Surah 107 ayat 4 sama 5. Saya begitu membaca ayat ini, sebenarnya saya bersyukur, walaupun ada rasa takut. Bersyukur kenapa? Karena di sini Allah sebutkan alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Iman beda jauh. Kalau Allah bawakan fi, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, berarti kita semua termasuk saya masuk dalam ancaman ini. Maksudnya apa fi? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang lalai dalam salat akan disiksa oleh Allah. Pertanyaan saya, kita lalai dalam salat enggak? Sering. Ini ibu-ibu bilang sering. Tapi alhamdulillah Allah tidak bawakan fi, karena Allah tahu manusia. Tapi Allah bawakan an salatihim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tafsirnya ini, an. Apa bedaan sama fi itu? Ternyata kata beliau, alladzina hum an salatihim sahun adalah salat orang munafik yang suka nunda-nunda salat. Begitu sudah mendekati habis waktu, dia kaget, ya Allah, mau habis waktunya, segera dan cepat ambil wudu dan segera dan cepat selesai salatnya supaya tidak habis waktu. Intinya salat tanpa rasa apa-apa. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dia sadari Allahu Akbar sama salam, di antaranya tidak ada, nol. Dan banyak yang seperti ini. Saya lihat banyak masuk ke masjid hampir jam 6. Berarti sebentar lagi maghrib ya. Ternyata dia belum asar. Begitu dia masuk ke masjid, saya perhatiin, saya pikir pertama baik sangka, harus baik sangka. Begitu dia salat, saya sambil pandangan saya, ini salat apaan ini? Jangan-jangan lagi olahraga tapi salah tempat. Begitu dia salat, Allahu Akbar, belum lama ya, belum lama sudah rukuk, sudah sujud. Begitu dia mau tahiyat pertama, saya pikir tahiyatul masjid. Dia bangun lagi, salat 2 rakaat. Jadi teruskan 4 baru salam. Tidak lebih dari 2 menit. 4 rakaat. Habis itu dia angkat tangan. Dan saya begitu dekatin, saya tegur beliau. Maaf, nanti berdoa apa? Ya Allah, terimalah salat ana. Malu. Kita malu sama Allah kalau kita punya salat seperti ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau anda belum bisa salat yang cocok bagi Allah, carilah Tuhan yang lain yang sesuai salat kita. Betul kata Imam Ibnu Qayyim. Ini berkata Imam Qayyim 400-600 tahun lalu dia ngomong seperti ini. Kalau anda belum bisa fantas salat yang fantas yang cocok bagi Allah, cobalah cari Tuhan lain yang cocok dengan salatnya. Ya, kita salat sekarang tidak sesuai untuk Allah ini. Ini bukan untuk Allah. Itu yang dinamakan Rasulullah SAW, yang orang-orang yang bergerak dengan cepat untuk selesaikan salat karena takut habis waktu. Itulah kata Rasulullah, tilka salatul munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Na'udzubillah. Subhanallah Bapak Ibu, saya mendapatkan pelajaran. Kalau kita salat tepat waktu,
bersama imam, jamaah di masjid, tenang. Saya pernah terjumus di jalan berjalanan, kemudian mepet pas asar, kemudian ada ceramah di satu tempat. Saya punya pikiran, udahlah kesana aja sekalian, nanti salat di sana. Dalam perjalanan, demi Allah Bapak Ibu udah tenang, sampai ke tempat dan salat habis. Saya selesai, memang sudah maghrib dekat, tapi begitu saya salat, saya sadar saya tidak salat. Baru sadar saya tidak salat. Dan saya minta maaf ya Allah, inilah salat saya seperti ini. Saya tidak pantas menjadi hamba-Mu ya Allah, kalau memang salat kita seperti ini. Tapi ternyata salat tepat waktu di masjid berjamaah, subhanallah, kita sepertinya mengangkat gunung yang besar di atas kepala kita. Sudah mendapatkan ketenangan yang luar biasa dan menyelesaikan kewajiban kita terhadap Allah. Baru kita pantas berkata, ya Allah, terimalah doa dan salat kami. Sudah jelas yang pertama, orang salat tapi disiksa. Apa artinya fawailul lil musallin? Artinya? Kalau di dalam bahasa Indonesia, artinya celaka bagi orang salat. Dalam bahasa Arab, wail, satu kampung di dalam neraka. Istilah lain satu desa. Tahu desa? Satu kecamatan ya. Di dalam api neraka sendiri. Kepala kampungnya ada juga. Di sana ada kepala kampung, kepala desa. Fir'aun. Wakil kepala Haman. Ada juga orang yang terkenal di sana, Qarun. Ini mereka ditempatkan di sana. Tempat itu khususan VIP. Untuk siapa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka Jahannam yang saya kaget waktu saya membaca satu hadis, saya heran. Neraka Jahannam sendiri berlindung kepada Allah dari ancaman wail sendiri. Padahal wail di mana? Di dalam neraka. Panasnya 7 kali lipat daripada api neraka sendiri. Ini ruang VIP. Ini bagi orang salat yang sahun, yang sebagaimana saya jelasin sifatnya. Bapak Ibu, bagaimana orang muslim tapi tidak salat? Kalau orang yang salat tapi salatnya ya selalu tidak tepat waktu, suka gabungkan tanpa alasan, sebentar mau habis ini masuk ke ini, ketiduran salat subuhnya, tapi dia tetap jaga. Ini sudah termasuk dalam ancaman ini. Bagaimana orang yang tidak salat sama sekali? Na'udzubillah. Yang kedua, orang salat tapi dihisab oleh Allah. Dia selamat dari ancaman fawailun lil musallin, tapi belum mantap salatnya, dihisab. Seperti apa? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna wudunya, yang tidak menjaga rukun-rukunnya, yang tidak mempelajari wajib-wajibnya. Dia salat ikut-ikutan. Dan di dalam salat, kalau dia Allahu Akbar, hilang, tidak tahu kemana. Sebentar di mall, sebentar di rumah, sebentar di Tanah Abang, sebentar naik busway, sebentar bayanan umroh, sebentar ingat masalah rumah tangga. Pokoknya kalau dia sudah Allah, sebelumnya tidak ada, santai aja, belum takbir kan? Begitu dia Allahu Akbar, udah masuk. Sepertinya dia lagi meeting dalam salat. Semua masalah dia mau selesaikan dalam salat. Belanja di Tanah Abang, urusin belanjaan istrinya, fikirin jemputan anaknya, semuanya dalam salat. Begitu dia selesai, ditanya, apa yang dibaca imam tadi? Imam ya? Sebenarnya
saya sudah dengar bacaannya, tapi saya belum Quran hafal. Jadi ayatnya saya Quran, tapi saya tahu itu Quran. Ya memang Quran, masa dia mau baca? Ya jelas dia baca Quran, masa dia mau baca selain Quran? Tidak, maksud saya bertanya, Pak, Anda perhatiin bacaan imam apa? Rakaat, ya udah begini aja. Rakaat pertama baca apa? Rakaat kedua baca apa? Bisa tahu nggak? Bisa ingat nggak? Satu ayat, satu apa saja. Sebenarnya saya jujur saja Ustaz, saya kurang hafal. Ya, saya sepertinya pernah mendengar ayat ini, pernah, tapi kok hilang gitu. Terus dia tanya kembali, maaf Ustaz, imam baca tadi apa? Saya bilang rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Masa sih? Dia berpikir ayat ini tadi baca. Memang terus terang saja Bapak Ibu, ini hal hampir 90%. Termasuk saya. Saya bicara jujur. Kadang masuk salat, Allahu Akbar, dah tahu kemana. Dah ada rasa sama sekali. Selesai salat, oleh karena itu berusaha jaga sunnah ba'diyah qabliyah, namanya sunnah rawatib. Mudah-mudahan dengan sunnah qabliyah ba'diyah Allah tutupi kekurangan itu di salat wajib. Pertama Allah hisabkan salat wajib. Begitu malaikat beriksa, ya Allah, ini hambamu memang salat banyak, tapi banyak lubangnya, banyak bocor. Bagaimana ya Allah ini? Kata Allah, coba lihat, beriksa. Ada sunnah-sunnah enggak? Diperiksa. Duha, qabliyah, ba'diyah, salat malam, tahiyatul masjid, sunnah wudu, taubat, hajat, dan yang lain-lain. Allah perintah malaikat, coba periksa. Ada sunnah-sunnah enggak? Kata malaikat, ada ya Allah, banyak sunnah-sunnahnya. Udah, tutupi aja lubang-lubangnya. Ditutupin semua, jadi salat sempurna, masuk surga. Ada yang lain, Allah tanya, coba periksa salat sunnahnya. Ya Allah, enggak ada. Berarti salatnya bagi dia apa? Celaka kan? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Anda belum bisa sempurna dalam salat wajib, jangan tinggalin salat sunnah. Banyak salat sunnah. Qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, masuk rumah, keluar rumah. Sebagaimana saya sudah jelasin berkali-kali, sunnah itu berbanyak semaksimal mungkin. Harun al-Rashid, salah satu khalifah, terkenal beliau, setiap malam tidak kurang, di luar salat wajib, tidak berkurang dari 100 rakaat. Di luar salat wajib tidak berkurang dari 100. Jadi jumlah salat sunnahnya semua hampir 100 rakaat. Jadi sayang sekali kalau Bapak Ibu hanya terhitung Anda punya salat wajib saja. Sayang. Mudah-mudahan salat wajib sama sunnah. Harapan saya sesuai hadis Rasulullah, dan sunnah-sunnah Allah sempurnakan kekurangan kita dalam hal dan salat wajib. Tapi seperti ini, yang tidak sempurna wudu, yang tidak sempurna rukun dan wajib, akan dihisab oleh Allah. Mulai malam tahun baru, kita harusnya muhasabah Bapak Ibu. Barang siapa yang suka muhasabah diri, akan Allah ringankan hisabnya nanti di hari kiamat. Muhasabah bukan pas lagi rame-rame di masjid pas i'tikaf, tidak. Kalau bisa Anda setiap malam punya muhasabah di rumah. Begitu Anda mau tidur, tes, periksa. Begitu Anda sudah muhasabah, segera ambil wudu, salat 2 rakaat, dan tidur. Kalau seandainya memang malam itu yang terakhir bagi kita di dunia ini, alhamdulillah sudah muhasabah, dan sudah salat sebelum tidur. InsyaAllah husnul khatimah. Apalagi kalau menjaga wudu pas tidur. Jadi tolong diperiksa soal salat kita. Yang ketiga, salatnya mampu menghapus dosa. Sekarang Bapak Ibu harus pahami dalam 5 golongan ini, tidak semua salat bisa dapat pahala. Harus pahami itu ya. Tidak semua salat Anda bisa dapat pahala. Tidak semua salat Anda bisa mendapatkan ampunan. Tidak semua salat Anda bisa dihisab, dan tidak semua salat Anda bisa disiksa. Jadi semua ada apa? Turutannya, bagaimana sistemnya. Yang disiksa sudah saya jelasin. Fawailun lil musallin. Yang dihisab oleh Allah sudah saya gambarkan. Orang yang dia berusaha jaga wudu,
Tapi begitu dia masuk salat, malah saya pernah masuk masjid, di samping saya ada orang salat tahiyatul masjid ini. Allahu Akbar. Dia hampir sama saya. Allahu Akbar. Tapi dia suaranya agak kencang sedikit, jadi saya bisa dengar suaranya. Begitu dia habis Allahu Akbar, tahiyatul thayyibatul mubarakatuh. Saya kaget. Habis itu dia lepasin tangannya. Sepertinya saya bilang, saya dalam hati saya pas lagi salat, alhamdulillah sudah sadar. Dia sudah sadar, pas takbirah ihram, dia lupa, dia lagi berdiri, dia fikir tahiyat. Dia mengganti doa iftitah jadi tahiyat. Tapi ternyata Bapak Ibu, pernah satu hari terjadi sama saya peristiwa yang sama. Allahu Akbar, tahiyatul thayyibatul. Langsung pas saya ingat, sudah selesai tahiyat, sudah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, baru saya ingat. Kalau orang itu yang tadi ternyata lebih baik, ingat cepatan. Tahiyatul thayyibat sudah baru ingat. Kalau saya sudah selesai tahiyat baru ingat. Ternyata itu juga penaruhnya dosa. Barangkali saya ada salah sama istri saya. Jadi begini salat saya begini. Tapi subhanallah bahagia seorang yang bisa punya salat. Paling tidak ini yang ketiga. Lewat salatnya bisa diampuni Allah dosanya. Seperti apa itu? Sempurna wudu'nya, sempurna rukun-rukun dan wajib. Begitu dia masuk salat, dia sibuk dalam salat lawan hawa nafsu dan syaitan. Syaitan was-was dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, menggoda bermacam-macam. Sepertinya dia merasa, saya kuntut belum? Batal wudu belum? Banyak digoda oleh setan, tapi tetap dia perjuangkan. Tetap saya masih wudu, masih jaga wudu. Ini hanya was-was, ini bukan kuntut, bukan suara, bukan bau, bukan apa-apa. Teruskan. Tapi hilang sebentar, datang sebentar. Hilang sebentar, datang sebentar. Dalam perjuangan ini, Allah tidak memberikan pahala salatnya, karena belum sempurna. Tapi Allah berikan ampunan karena dia berjuang. Berjuang apa? Lawan was-was, lawan syaitan, lawan hawa nafsu, lawan fikiran. Dan salah satu Bapak Ibu yang membantu Anda bisa lawan was-was dan fikiran, pertama saat Anda merasa was-was, kerasin suara bacaannya. Yang cukup untuk didengar oleh telinga sendiri. Anda merasa sekarang was-was ya, merasa hilang salatnya, kemana gitu. Langsung Anda, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kerasin suara. Dan rasakan dalam kalbu. Dan jangan biasakan diri setiap Anda rasa was-was tutupi mata. Jangan menjadi hal itu biasa. Nanti lama-lama tidak bisa khusyuk kecuali tutup mata. Dan Rasul melarang kita lagi salat menutupi mata. Yang kedua, yang membantu kita bisa menghadirkan diri kita dalam salat, selain kerasin suara dalam bacaan, ganti-ganti ayat yang kita baca. Jangan qulhu mulu. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua qulhu, dan seterusnya qulhu sampai mati. Ini yang membuat kita apa? Tidak merasa nikmatnya salat, karena saat kita baca qulhu sebenarnya bukan kita yang baca, otak bawah sadar yang baca. Karena sering kita baca, otomatis sudah terekam di sini. Akhirnya dia keluar secara otomatis. Sudah faham? Jadi ganti, pas lagi salat Anda rasa was-was. Rakaat pertama ini ya, habis Al-Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Hafal 2 ayat. Allah Akbar. Di rakaat yang kedua, lari kemana gitu. Idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasib. Bukan dalam satu rakaatnya. Tapi maksud saya, usahakan pindah-pindah setiap Anda dalam satu rakaat. Misal rakaat pertama baca ayat tertentu. Di rakaat yang kedua pindah ke ayat baru lagi yang Anda hafal. Jangan hanya sepanjang hidupnya dan sepanjang salatnya qulhu 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 atau 4 qul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Akhirnya syaitan yang sering goda kita, dia sudah hafal 4 qul ini, sering kita baca. Akhirnya kita harap lewat bacaan bisa syaitan lari, ana hafal itu jangan bisa ana lari. Ya susah juga ini. Qul. Ini kan masalah.
Tapi saya minta Bapak Ibu, coba mulai malam ini ya. Karena ada salat i'tikaf, salat malam ya. Tapi saya minta sebelum Anda ikut salat malam, coba masing-masing salat 2 rakaat. Dan apa yang saya sampaikan ini coba praktik. Coba praktik. Insya Allah dengan perjuangan Anda akan semakin salatnya semakin baik, semakin bertingkat. Bapak Ibu, Anda jangan harap di satu malam bisa langsung jadi ke martabat yang pertama. Masih kita bahas ya. Ini kita masih, yang saya harapkan sementara ini golongan yang ketiga. Lewat salat bisa diampuni Allah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau diampuni Allah, berarti dosa kita sepanjang hari diampuni Allah. Begitu kita salat diampuni. Tapi yang keempat, oh ini jauh lebih tinggi lagi. Orang salat tapi dapat pahala. Bapak Ibu, kalau artinya semakin naik, semakin tinggi salatnya, berarti dapat pahala, otomatis diampuni juga kan? Semua kan di bawah, apapun yang di bawahnya dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Siapa itu yang salat tapi bisa mendapatkan pahala salatnya? Artinya, lewat salat dia benar-benar bisa merasakan nikmat salat. Yang sempurna wudu, sempurna rukun, sempurna wajib. Begitu dia masuk salat, punya kekhusyuannya luar biasa. Ka'bah di depan, surga di kanan, neraka di kiri, malaikatul maut di belakang, menunggu saya selesai salat agar dicabut nyawa. Bisa rasakan enggak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Mu'minun surah 23. Dari ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, tolong tuliskan. Suratul Mu'minun, surah 23, dari 1 sampai 11. Itu yang kita harapkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di sini Allah jelaskan fi salatihim. Beda sama an salatihim. Bapak Ibu, yang tidak bisa di martabat yang keempat ini, ada satu yang bisa membantu Anda semua, adalah doa. Kalau Anda berduli, mau betul-betul menikmati khusyuk dalam salat, Anda berdoa kepada Allah. Ada seorang salih berkata, aku mujahadah diri lawan waswas dan syaitan selama 20 tahun. Alhamdulillah habis itu saya berhasil menikmati khusyuk dalam salat selama 20 tahun kemudian. Berarti Bapak Ibu, jangan putus asa. Jangan Anda baru sekali salat, ya Allah ternyata khusyuk susah juga. Tetap berjuang. Kalau memang tidak bisa mendapatkan martabat pahala, paling tidak diampuni Allah. Supaya kita keluar dari masjid lepas salat sudah suci dari dosa dan maksiat. Yang terakhir, yang kelima, orang salat tapi dengan salatnya dia termasuk orang terdekat kepada Allah. Lewat salat dia bisa merasakan diri sudah dekat sama Allah. Saya tidak bisa berkata hal ini sulit, tapi hal ini hanya orang-orang yang benar-benar dibukakan oleh Allah hatinya yang bisa menikmati salat seindah itu. Orang salat namanya salat muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah lewat salatnya. Jadi benar-benar dia datang begitu mendengar azan. Bukan hanya mendengar azan, malah saya pernah membaca salah satu sejarah, salah satu ulama Ahlus Sunnah. Di dalam biodata sejarah beliau, 70 tahun tidak pernah masuk masjid sesudah azan. Tidak pernah mendengar azan di luar masjid selama 70 tahun. Artinya apa?
dia mendengar azan di dalam, berarti 70 tahun dia jaga salat di masjid, sudah dia di masjid standby sebelum azan. Ini seperti mereka yang Allah kasih kelebihan posisi terdekat kepada Allah lewat salat. Inilah salat seperti salat mereka, tidak perlu doa. Begitu dia salat punya masalah, Assalamualaikum, selesai salat, Allah selesaikan masalah. Begitu dia punya hutang ingin dilunaskan, begitu dia melarikan diri kepada salat, ya ayyuhalladzina amanu, dia membuktikan lewat salat yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ista'inu bis sabri was salat, begitu dia salam, lunas utangnya. Sampai sahabat Rasul kekurangan makanan di rumah, dia salat 2 rakaat, Allah isi rumahnya makanan. Salat seperti apa? Yang jelas bukan seperti salat kita. Yang jelas betul bukan seperti salat kita. Salat mereka, begitu Allahu Akbar, mereka sudah merasakan dirinya di alam lain. Inilah salat mereka yang bisa tembus sampai ke langit yang ke-7, bertambu dengan cahaya Allah di atas. Cahaya salat mereka langsung bisa sambung dengan cahaya Allah di langit yang ke-7. Begitulah mereka merasakan keindahan dan kenikmatan yang luar biasa. Begitulah mereka dipimpin oleh salatnya dalam kehidupannya. Murah rizki, tenang, sempurna iman, khusyuk, nikmat, mulia akhlak, kemana saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kembali kepada apa? Supaya kita bisa mendapatkan salat seperti ini, harus kita bisa membiasakan diri segala sesuatu kita kembali kepada salat. Lagi sakit hati, sebelum Anda cerita sama siapa-siapa, lagi sakit hati, atau tuliskan statusnya di dalam BB, aku lagi stres. Alah baca, dalam BB saya ada 498 yang ikut dalam grup BB saya hampir lebih dari separuh dari mereka statusnya aneh-aneh. Ada yang, saya lagi galau, saya lagi stres. Kalau ditanya apa masalahnya, tidak ada. Tidak ada yang mau nikah sama saya. Itu jadi masalah. Banyak hutang. Tapi ternyata kalau kita periksa masalah itu, rata-rata masalah itu yang muncul itu gara-gara tangan kita, bukan karena Allah. Semua gara-gara tangan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum Anda punya prinsip seperti ini, di BBM-nya, di HP-nya, di laptopnya atau apa, mempunyai kata-kata yang tidak sesuai bersama Allah, lebih baik segera ambil air wudu dan salat. Punya masalah utang, segera ambil air wudu dan salat. Sebelum Anda cerita sama manusia dengan harapan dibantu oleh manusia, ceritalah sama Allah, baru akan Allah bukakan hati manusia memberikan pertolongan. Anda yang belum nikah, salat. Anda yang lagi sakit, salat. Anda yang merasa tertutup perjalanannya, salat. Kunci membuka bumi dan langit, salat. Ista'inu. Allah di sini memerintahkan minta tolong lewat salat. Ista'inu bis sabri was salat. Orang istri dan suami yang sudah lama menikah sampai saat ini belum memiliki keturunan, salat. Sebelum Anda berikhtiar berobat sana sini, salat. Bapak Ibu, salat itu segala. Salat itu kita buka pintu Allah langsung tanpa protokol. Kita berbicara sama Allah langsung, connect sama Allah kita langsung. Ini Allah yang maha baik. Ada seorang ibu kemarin SMS panjang lebar, curhat sampai nangis, dan dia minta, saya mau telepon Syekh. Saya balas, mau telepon apa? Mau curhat. Sudah saya baca SMS-nya. Saya sendiri sudah ikut, habis baca SMS-nya ikut juga pusing kepala. Tapi ibu dah usah telepon. Ibu itu curhat sampai dia menjelasin keadaannya. Sampai saya SMS ini lagi nangis. Sampai di sini dia, sampai saya bisa terbayang seorang ibu yang lagi curhat, terbayang kondisinya dia lagi duduk sampai nangis-nangis. Dia sudah jelasin, saya lagi nangis ini. Hampir mau nangis darah, bukan air mata lagi. Begini SMS-nya. Saya bilang subhanallah, saya manusia biasa bisa terharu. Saya manusia biasa ikut pusing. Saya manusia biasa ingin bantu. Bu,
Saya balas SMS-nya. Curhat tidak beda jauh. Sama dengan curhat ini. Sambil saya bisa nangis, curhat sama Allah sana. Jauh Allah lebih baik. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dan saya menceritakan satu. Ada seorang, guru saya menceritakan peristiwa terjadi di depan mata guru saya. Dia masuk Masjidil Haram waktu umrah. Bertemu di hadapan Ka'bah ada seorang dari Yaman berdoa kepada Allah. Tapi yang menarik perhatian, guru saya tertarik perhatian dalam cara doa orang itu. Nangis, tangannya panjang sampai ke atas. Seolah-olah dia mau megang langitnya. Saking betul-betul lagi butuh dan perlu. Berdoa, tidak ada habisnya. Orang kesana kemari tidak ada perhatian. Hanya fokusnya ke doa. Guru saya melihat keadaan ini. Oh, ini kayak ini ada sesuatu ini. Saya duduk di belakang, perhati. Doa terus. Sampai sepanjang waktu. Tidak berhenti-berhenti. Dan nangisnya sampai didengar oleh guru saya doanya orang itu. Ya Allah, saya tidak akan berhenti berdoa dan tidak akan keluar dari Masjidil Haram ini sampai engkau kabulkan. Ini sekarang selesai masalah saya. Betul-betul dia sudah lemparkan diri. Ya Allah, saya tidak bisa kemana-mana. Dan saya tidak mau dan tidak akan keluar dari masjid ini. Dan saya tidak akan turunkan tangan saya sampai engkau kabulkan. Terus sampai nangisnya. Guru saya melihat, ini doanya kayaknya butuh banget ini. Betul-betul lagi stres. Ini masalahnya. Ternyata Bapak Ibu, hikmah dari cobaan dan ujian, pas kita lagi di puncaknya stres ya, pas doanya bagaimana? Pas doa bagaimana? Biasa aja atau luar biasa? Allah senang ya luar biasa tuh. Allah senang. Oh, ternyata hamba ini keluar doa yang tulus dan ikhlas pas cobaan. Oh, dah kasih cobaan. Kasih supaya doa keluar ini. Ternyata hikmah daripada cobaan, Allah mengeluarkan doa yang ikhlas. Ternyata pas dia doa, ada seorang, guru saya ini cerita. Dia bilang ada seorang lewat. Begitu lewat, balik lagi. Melihat orang itu lagi berdoa. Dia masukin tangannya dalam gantung bajunya. Terus lembar, ada uang banyak dilembari. Guru saya perhatiin ada uang banyak. Tapi ini orang masih berdoa. Sudah lupa segala. Dia hanya fikirannya kepada Allah. Subhanallah, sekian lama Allah sudah memberikan dia buas. Dia turunkan doa. Begitu dia turunkan tangannya ke bawah. Oh, terasa. Ada apa ini? Uang. Langsung nangis dan doa lagi. Dia tidak berhenti berdoa sampai ada kedengaran azan. Guru saya perhatiin. Begitu dia bangun, mau bergerak, mau kemana? Langsung kata guru saya, ini ada ilmunya ini. Langsung dia megang sama dia. Mau kemana ini? Sini, saya mau belajar sama antum. Ada apa sih? Ada masalah. Terus, saya berdoa terus. Sudah Allah kasih hajatmu? 3 kali lipat. Dikasih 3 kali lipat. Bapak Ibu, demi Allah, tidak ada yang lebih baik sama dari Allah. Cuman kita belum bisa berdoa. Masalah sama kita, bukan masalah sama Allah. Allah memiliki dunia dan segala isinya, semuanya milik Allah. Allah bisa dengan kekuasaannya dan perintah kun fayakun, semuanya manusia datang memberikan pertolongan. Semua manusia dan makhluk akan tuntut untuk membantu kita. Ini Allah. Jamaah sekalian, harus kita sadar. Kita berhubungan sama Allah, salat karena Allah, bermunajat kepada Allah, bertawakul ala Allah. Harus kita tahu Allah maha baik, Allah maha kasih sayang, Allah maha adil. Allah lebih kasih sayang daripada ibu kepada anaknya. Apakah anda terbayang bagaimana rasa kasih sayangnya ibu kepada anak? Terbayang gak? Tidak akan dia mampu istirahat belum istirahat anaknya. Belum dia mampu tenang kalau belum tenang anaknya. Belum dia bisa merasa kenyang kalau belum kenyang anaknya. Dia belum merasa nyaman kalau belum nyaman anaknya. Begitulah perjuangan ibu untuk anak. Ini semua tanda kasih sayangnya ibu kepada anak. Kata Rasulullah, Allah jauh lebih banyak kasih sayang kepada hamba dari ibu kepada anak. Cuman kita mohon maaf Bapak Ibu belum bisa berdoa. Oleh karena itu, lewat salat yang kalimat ini yang terakhir,
menjadi orang terdekat kepada Allah lewat salat. Siapa itu mereka? Dia bukan hanya sempurna wudu, bukan sempurna rukun dan wajib, bukan mulia khusyuknya, dia sudah lebih dari batas khusyuk. Dia begitu salat, dia bisa merasakan kehadirat Allah di depan mata. Itu beda dia sama orang yang khusyuk. Dia bukan hanya mampu khusyuk, ini khusyuk sudah menjadi hal biasa bagi dia, tapi dia sudah mampu lebih daripada khusyuk. Tumpus khusyuk adalah dia merasa kehadirat Allah di depan mata. Dan begitu Allahu Akbar, dia yakin Allah sedang melihat salatnya. Oleh karena itu dia malu. Selesai salat, Allah kecewa dengan salatnya. Sebagaimana Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, begitu dia lagi ambil wudu dan dia nangis dan berubah mukanya seperti orang sakit. Ditegur sama muridnya, kenapa wahai Al-Hasan, engkau seperti ini? Kata beliau, anda kalian belum tahu saya menghadapi siapa dalam salat. Jadi dia dalam wudunya, dia sudah merasakan kehadirat Allah. Dalam wudu, dia sudah menikmati keindahan dan keagungan Allah. Begitu dia selesai salat, Allah penuhi dalam tumbuh badannya kekhusyuan. Begitu dia masuk salat, sudah masuk di alam lain. Itulah berkata, sebagaimana ada seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Muslim, kalau dia masuk dalam salat di dalam rumah, kata istri dan anaknya, berani anak-anak bermain-main di dalam rumah sambil teriak-teriak kalau dia pas lagi salat. Karena beliau kalau salat, dia tidak bisa mendengar bisikan apa-apa, karena dia sudah di alam lain. Inilah salat yang kita cari. Itulah salat yang kita inginkan dan harapkan. Dan salat seperti ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan menanamkan rasa cinta masjid. Saya akhiri satu cerita. Udah habis ya? Habis? Saya akhiri satu cerita. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Ini cerita benaran terjadi di Tanah Suci. Ada seorang dan ayahnya habis Jumatan di Masjidil Haram. Dia orang tinggal di kota Jeddah. Jadi Makkah sama Jeddah kira-kira 55 kilo. Berarti 55 kilo dari Makkah ke Jeddah tembusnya 30 menit atau 25 menit. Karena beda jalanan ya. Kalau di Jawa 50 kilo bisa 1 hari belum sampai. Ini subhanallah cerita ini, dia membayangkan habis Jumatan di Masjidil Haram, kemudian bawa ayahnya pulang ke kota Jeddah. Di dalam perjalanan masuk waktu asar. Yang menarik perhatian anak itu, ada satu masjid di pinggir jalan hancur. Kelihatan dari jauh hancur, separuhnya hancur. Jadi sepertinya ada tanda, tidak ada orang pakai masjid itu buat salat. Sepertinya bangunan lama lah sudah. Tapi tetap dia mau berhenti di situ dan salat di situ. Tapi ternyata apa yang terjadi? Begitu dia mampir ke situ, ada satu mobil parkir di luar masjid. Dia heran. Dia berkata sama ayahnya, "Kak, masa ada orang salat di sini?" Udah, saya penasaran, saya mau tahu apakah betul ada orang atau cuma mobil aja tidak ada orang di dalam. Begitu dia mendekati masjid yang hampir separuhnya hancur, terdengar suara Al-Quran. Ada seorang anak muda baca Quran suratul Rahman. Dia berhenti di luar sama ayahnya, menikmati suara yang indah. Tapi begitu habis bacaan Ar-Rahman, anak itu penasaran, mau tahu orang itu siapa dan kenapa dia salat di sini, kenapa tidak cari masjid-masjid yang sudah siap. Ini masih sudah hancur. Begitu masuk, ternyata bertemu dengan seorang muda sekali. Umurnya tidak lebih dari 20-23, kurang lebih lah seperti itu. Masih di umur muda. Langsung ditegur dengan ucapan Assalamualaikum. Orang ini yang muda yang ada di dalam masjid itu kaget. Sepertinya tidak pernah nyangka ada orang mau datang masuk ke sini karena tempatnya hancur. Langsung dia bilang Waalaikumsalam. Dan orang yang datang, dia berkata, "Anda sudah salat asar?" Kata pemuda, "Saya belum." "Udah, sudah masuk waktu, ayo kita sama-sama." Begitu anak muda bangun untuk salat asar, anak muda yang duluan duduk di masjid baca Quran, dia berkata, "Mau salat berjamaah? Ayo sama-sama kita salat berjamaah." Anak baru sama ayahnya kaget. Ini bicara sama siapa nih? Ada orang di masjid. Kok dia bilang salat berjamaah? Sama siapa dia ngomong begitu? Jangan-jangan orang gila ini. Dia seperti ini bayangannya. Udah diam. Begitu iqamah, kemudian salat asar.
ayahnya jadi imam, dia saf sama anak muda itu. Dia perhatiin, karena kata salat berjamaah memberikan gambaran ada orang lain, tapi dia tidak nampak. Akhirnya orang itu merasa sibuk dalam salat. Dia nunggu sama siapa, bicara sama siapa, tapi tidak ada orang selain kita. Begitu selesai salat, ditegur sama orang itu, dan dia bertanya, mohon maaf, Anda salatnya, mohon maaf, salatnya sepertinya sudah bagus. Tidak kelihatan Anda orang gila. Tapi Anda tadi sebelum salat mengucapkan sebuah kata membuat saya tidak bisa santai dalam salat. Apakah Anda berbicara tapi tidak ada orang lain? Kata anak muda itu, jangan menganggap saya gila dan berbicara dengan batu. Ya memang tidak ada orang lain yang hanya saya berbicara dengan masjid ini. Kaget, kok berbicara dengan masjid? Maksudnya apa? Bentuk masjid kan batu. Bagaimana kamu berbicara sama batu? Kata pemuda, saya ulangi lagi, jangan salah faham. Saya bukan orang gila. Tapi saya begitu datang ke masjid pertama kali, dan saya melihat keadaan masjid seperti ini hancur. Dan saya tidak punya kemampuan untuk membangunkan kembali. Tapi saya yakin, masjid ini dulu banyak jamaahnya, banyak yang isi salatnya, dan banyak yang baca Quran. Saya merasa sepertinya masjid ini yang hancur, yang sudah tidak diurus lagi, sepertinya merindukan suara takbir, merindukan suara bacaan jamaah, merindukan salat jamaahnya bersama makmum-makmum. Tapi karena sudah lama, oleh karena itu saya sudah bernazar, setiap lewat jalan ini saya akan salat di sini, karena saya ingin, dengan rasa cinta saya kepada masjid, saya ingin Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa haus kerinduan masjid ini kepada jamaah. Saya bernazar, bukan hanya salat di masjid ini, tapi saya juga menkhatam 1 juz setiap lewat masjid ini. Anak itu heran, dan dia berkata, aku kagum dan bangga terhadapmu, seorang muda tapi begini berlakunya untuk masjid. Akhirnya mereka mau pisah, sama-sama pulang. Pas lagi mau keluar, orang itu sama ayahnya ditahan sama anak muda, megang tangannya, dan dia berkata, kamu tahu apa yang aku berdoa setiap saya datang di masjid ini salat? Kata orang itu, apa? Dan ayahnya ikut mendengar. Dia berkata, saya berdoa, ya Allah, sebagaimana saya setiap lewat jalan ini, dan saya berniat untuk mempenuhi rasa kerinduan masjid ini kepada jamaah yang sudah tidak dipakai lagi, dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, saya ingin mempenuhi rasa kerinduan masjid ini dengan suara Al-Quran. Ya Allah, aku mohon penuhi rasa rindu ayah dan ibu saya yang sekarang dua-duanya ada di alam kubur. Ternyata Bapak Ibu, perjuangan seorang muda seperti ini menjaga salatnya di masjid yang hancur, niatnya untuk memadamkan dan mempenuhi rasa rinduan masjid ini, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih sayangnya kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kira-kira anak seperti ini, pasti inilah perjuangan bapaknya dan ibunya sampai bisa mewujudkan anak saleh seperti ini. Bapak Ibu, kita perlu mendidikkan anak kita semaksimal mungkin, agar besok kalau kita meninggal dunia, masih ada yang tersisa doa dan bacaan anak kita yang akan dikirimkan pas kita meninggal dunia. Itu yang kita harapkan, karena kita tidak ada di antara Bapak Ibu yang punya jaminan anaknya besok akan mendoakan. Tidak ada di antara Bapak Ibu yang punya jaminan anaknya besok akan disibuki oleh dunia, akan dilalaikan oleh hawa nafsunya. Kita tidak ada di antara kita Bapak Ibu yang punya keyakinan anak kita akan menjaga salat di masjid dan akan tidak pernah lupa mendoakan kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menanamkan cinta masjid di dalam hati anak kita, menanamkan cinta Al-Quran, supaya besok kalau kita dipanggil oleh Allah duluan, masih ada yang tersisa dengan kasih sayangnya Allah yang diantarkan oleh Allah lewat bacaan anak kita, lewat doa dan salat anak kita. Marilah kita sama-sama dengan masuknya tahun baru 2013, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama bertaubat dan nasuha, sama-sama menuju ke ridha Allah, sama-sama menuntut ilmu yang terbaik dan mempraktik ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa kehidupan kita dan mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu yang punya hajat, yang punya masalah, yang punya hutang, yang punya apa saja,
bersama Allah. Inilah kesempatan. Habis majlis ilmu, doa kabul. Habis majlis ilmu, doa terkabul. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bukakan hati kita kepada Allah dengan doa yang ikhlas dan tulus. Dengan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dengan keyakinan Allah akan mengabulkan dan menijabah doa kita. Dengan hajat kita masing-masing, insya Allah tidak ada yang keluar dari malam ini. Habis doa kita, pasti akan Allah mengisi dan mempenuhi segala hajat kita, lahir batin, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.